Selamat datang Bapak Ibu, kita mulai beberapa menit lagi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini adalah malam yang sangat penting, insya Allah buat Anda semua Bapak Ibu, karena saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana Anda bisa menaklukkan sumber penderitaan Anda dan meraih yang Anda inginkan. Dari topik kita malam ini adalah cara mudah menaklukkan sumber penderitaan. Temukan cara terbebas dari masalah finansial dan spiritual dalam waktu cepat, secara mandiri, ya, tanpa bergantung pada siapapun. Jadi akan saya tunjukkan pada Anda bagaimana Anda bisa mengatasi masalah Anda. Kita praktekkan bareng nanti malam ini. Lalu setelah Anda bisa menaklukkan masalah Anda, bagaimana Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan. So, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Faiz Zainuddin. Saya founder dan master trainer dari Chef Corporation yang akan menemani Anda selama 1-2 jam ke depan. So, welcome Bapak Ibu. Kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga malam ini benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menyembuhkan, yang Maha memberi karunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan pada Anda solusi atas masalah-masalah hidup Anda. Dan semoga setelah masalah Anda dibereskan sama Tuhan, Anda pun bisa dikaruniai apa yang Anda inginkan diwujudkan oleh Allah. Keberlimpahan, kekayaan, lahir batin, dunia akhirat, kebahagiaan dengan diri Anda, dengan keluarga Anda, keberuntungan di 5 dimensi hidup Anda, kesehatan, kebahagiaan, lahir batin, kemudian kesehatan fisik dan emosi, serta yang paling penting kedekatan dengan Tuhan. Dan semoga semua kita yang ada di sini, serta keluarga kita, benar-benar pada akhirnya bisa kembali dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Kita berdoa untuk ini, Bapak Ibu, ala hadiniya kulli niyatin sholihah, liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Berdoa, silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita kenalan dulu Bapak Ibu. Ahmad Faiz Zainuddin,
founder Logos Institute, Master Trainer Seth, Silent Mindfulness Listening, Hobbes, dan Rumi Yoga, penulis buku-buku bestseller di bidang pengembangan diri dan pencerahan spiritual. Menempuh pendidikan psikologi dan master degree di berbagai universitas di dalam dan luar negeri, yaitu Universitas Airlangga, University of Technology Malaysia, Nanyang Technological University, Warwick Business School, Kelly School of Business, Indiana University. Memiliki banyak pengalaman dan pendidikan di berbagai studi spiritual dan psikologi. Di Harvard Business School, the Wharton School of the University of Pennsylvania, Singularity University, Silicon Valley, Esalen Institute, California, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, California. Mengikuti program pendidikan di bidang HR, Empowerment, and Innovation di berbagai negara, serta di berbagai universitas dan perusahaan terkenal di China, Australia, Amerika, dan Kanada. Memperdalam ilmu mindfulness dari barat dan ilmu mindfulness dari timur. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Dr. Christine Carter, Profesor Dechel Kettner, Profesor Adam Grant, Dr. Tal Ben-Shahar, Dr. Martin Slickman, dan Dr. Daniel J. Amin. Selama 17 tahun telah mengajar puluhan ribu orang dalam ratusan kelas training dan coaching baik offline maupun online di berbagai kota di Indonesia, mengajar di 13 kota di Amerika dan Kanada, serta di beberapa negara lainnya di Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Bersama para alumninya telah membantu lebih dari 4 juta orang di Indonesia dan mancanegara untuk terbebas dari berbagai masalah fisik dan emosi. Menerima penghargaan Muri dalam mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar serta mengatasi kecanduan narkoba pada 2.643 narapidana. Menerima penghargaan sebagai alumni berprestasi dari Universitas Airlangga, pemegang hak kekayaan intelektual untuk training Seth, Hobbes, dan berbagai produk training Logos lainnya. Membina rumah tangga bersama Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak, yaitu Muhammad Zendi Zainuddin, Zahra Zafira Zainuddin, dan Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama para alumni yang telah berkembang sebanyak puluhan ribu orang mempelopori gerakan Logos Joyfully Together, yaitu gerakan untuk menyebarluaskan semangat mencintai Tuhan, memberikan manfaat kepada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan bahagia dan bersama-sama. So, Bapak Ibu, selamat datang di webinar kita malam ini. Saya ingin menyampaikan pada Anda, Bapak Ibu, jika Anda ingin terbebas dari penderitaan fisik, sakit-sakit fisik, mungkin Anda punya sakit-sakit yang selama ini Anda benar-benar menderita karenanya, migrain, mah akut, mungkin stroke, mungkin bahkan punya kanker, atau hal semacam itu, Bapak Ibu. Atau Anda ingin merdeka dari masalah-masalah emosi, seperti kecemasan, trauma masa lalu, depresi, fobia, kecanduan, atau Anda ingin bebas dari berbagai macam masalah keluarga. Mungkin Anda habis punya masalah dengan istri, atau dengan mertua, atau dengan menantu, atau terancam bercerai, atau bagaimana setelah perceraian Anda tidak trauma, atau punya masalah dengan anak Anda mungkin, yang susah diatur, yang mungkin nggak mau nurut sama orang tuanya, yang kecanduan game. Atau Anda ingin lebih beruntung dalam hal finansial, dalam hal karir, dalam hal bisnis,
Pokoknya bagaimana apapun yang Anda usahakan, seakan-akan mestakung, semesta mendukung, Tuhan merestui. Jadi sebab beruntung. Atau Bapak Ibu Anda ingin memiliki skill praktis untuk membereskan masalah-masalah di atas secara cepat, efektif, dan mandiri. Nah ini penting, mandiri ya, nggak tergantung sama orang lain, sama obat, sama yang lain-lain. Dan cepat, efektif, bisa Anda lakukan sendiri. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau Anda ingin bantu orang lain membereskan masalah mereka, baik Anda membantu secara sosial maupun membantu dengan cara dibayar secara profesional, kalau 6 ini Anda inginkan satu di antara 6 atau bahkan semuanya Bapak Ibu, kalau ini yang Anda inginkan Bapak Ibu, maka Anda perlu mengikuti kelas ini sampai selesai. Ya. Kenapa sampai selesai Bapak Ibu? Karena saya akan mengajarkan pada Anda dan ngajak Anda praktek bareng bagaimana Anda bisa meraih itu semua. Siap ini Bapak Ibu? Kalau Anda siap, tuliskan dulu siap ya. Sambil saya minum dulu. So, 5 ini kesimpulannya yang mau kita tahu terkait dengan chef ini, dengan teknik yang kita ajarkan di sini Bapak Ibu, yaitu bagaimana Anda bisa healing, atasi masalah-masalah Anda, fisik maupun emosi, bagaimana Anda bisa happy dengan diri Anda maupun keluarga Anda, bagaimana Anda bisa meraih sukses, keberhasilan dengan apa yang Anda usahakan, lalu laki, beruntung dengan apapun yang sedang Anda lakukan, dan paling penting fitness, menjadi pribadi yang mulia, yang bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Jika 5 ini yang Anda inginkan Bapak Ibu, maka webinar ini untuk Anda. Stay tune sama saya sampai selesai Bapak Ibu ya. So, kenapa ini kita kok bisa meraih semua ini? Kenapa Anda perlu bisa stay di webinar ini sampai selesai? Karena saya akan menunjukkan pada Anda cara paling cepat, mudah, sudah kami buktikan selama 17 tahun, bukan baru kemarin sore ya Bapak Ibu, yang telah membantu 3,5 juta, bahkan sekarang saya kira sudah hampir 4 juta orang di Indonesia, dan di mancanegara, di luar negeri juga. Untuk apa? Untuk membereskan berbagai macam masalah fisik dan emosi secara mandiri, tanpa tergantung orang lain dan obat-obatan. Akan saya tunjukkan ini pada Anda, dan kita akan praktek bareng setelah ini. So, kenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Faiz Zainuddin, dan saya orang biasa seperti Anda. Saya bukan superhuman, bukan orang hebat. Saya hanyalah orang yang punya masalah seperti Anda dulunya. Saya yatim piatu, ayah saya wafat ketika saya usia 10 tahun, lalu ibu saya menyusul wafat juga ketika saya kuliah. Itu setelah beliau sakit-sakitan, kena darah tinggi, kencing manis, akhirnya kena stroke, dan ketika stroke itu lumpuh separuh, dan saya kebagian merawat beliau selama 5 tahun. Jadi saya ngerti rasanya bagaimana membantu orang yang sedang sakit. Di usia saya masih sangat muda waktu itu, saya masih SMA, saya lagi di pesantrennya kakek saya, untuk tahfidz Quran, tiba-tiba ibu saya sakit, akhirnya saya ditarik ke rumah untuk merawat beliau selama 5 tahun. Merawat itu dalam arti ya Bapak Ibu, ya beliau mandi sama saya, harus saya mandikan, kemana-mana harus saya antar karena beliau lumpuh separuh badannya, nggak bisa bicara, jadi yang memahami bahasa isyarat beliau cuma saya. Makan ya dimasakkan, harus disuapin, termasuk mencuci kotorannya, kalau ngompol, kalau berak, ya hampir semuanya Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa kemana-mana karena merawat ibu saya ini. Saya pada akhirnya beliau wafat pun, saya memandikan jenazahnya dan berada di liang lahat itu menerima jenazahnya di bawah. Sampai saya setelah itu tambah stres saya. Sebelum merawat ibu saja, saya itu dikenal dengan sohibul stres sama kakak saya. Karena tiap hari stres. Hampir tiap hari. Dan kalau sudah kumat stresnya itu 3 hari nggak keluar kamar. Anda yang bergelut dengan depresi, dengan cemas, dengan stres, saya ini mbahnya dulu. Saya ngerti bagaimana rasanya, Bapak Ibu. Saya ini survivor seperti Anda. Mungkin yang sekarang sedang bermasalah seperti itu ya.
Dalam kondisi seperti itu saya merawat ibu saya, dan ketika ibu saya wafat, di dalam gendongan saya waktu itu saya antar ke IGD, dan sampai di IGD kata dokternya udah wafat. Itu benar-benar hancur hati saya. Saya mandikan jenazah itu dalam kondisi pikiran saya blank. Saya masuk ke liang lahat itu, saya cium wajah ibu saya yang terakhir kalinya itu, sambil saya minta maaf. Dan setelah itu selama sebulan saya dalam kondisi ngeblank, Bapak Ibu. Saya dirawat di sebuah pesantren selama 1 bulan, dan di situ saya nggak boleh ngapa-ngapain kecuali sholat, zikir, puasa. Ruangan digelapin terus. Kita keluar seminggu sekali hanya sholat Jumat. Bapak Ibu, saya paham benar bagaimana rasanya stres dan depresi. Ketika saya kuliah di psikologi pun, Bapak Ibu, saya dibilang teman saya manik depresif. Jadi mood swing-nya luar biasa, semangat down seperti itu. Kuliah 6 bulan, saya di psikologi 6 tahun di psikologi, kelebihan 30 SKS. Sampai profesor saya, dekan psikologi waktu itu namanya Profesor Zainuddin, namanya sama dengan nama saya itu. Bilang, Faiz, kamu ini gila apa kelebihan 30 SKS? Ngapain? Saya bilang, Prof, saya ini kuliah di sini bukan untuk dalam rangka cari pekerjaan gampang, bukan cepat lulus. Saya mau rawat jalan. Saya mau mencari solusi untuk masalah saya, Prof. Tapi saya di sini saya belajar banyak teori, saya pinter banyak teori wawasan, tapi kok belum ada yang praktis, sederhana, efektif untuk membereskan masalah saya ya. Jadi terpaksa saya lulus, Bapak Ibu, setelah 6 tahun kuliah di situ. Dan ketika lulus, belum selesai masalah saya cari kemana-mana akhirnya solusi ini. Karena saya yakin masalah saya adalah masalah banyak orang. Kalau saya bisa membereskan masalah saya, insya Allah saya bisa bantu banyak orang. My mess become my message, my problems become my purpose. Kalau saya bisa membereskan masalah ini, saya yakin saya akan bisa bantu banyak orang. Dan karena selama di psikologi belum beres, akhirnya saya cari kemana-mana, Bapak Ibu. Saya cari solusi kemana-mana. Bagaimana solusinya itu? Bentar, ini kok ada coretan-coretan, saya hapus dulu ya. Jadi bagaimana saya cari solusi itu? Saya nggak tinggal diem. Jika Anda seperti saya, Bapak Ibu, Anda nggak akan tinggal diem kan dengan masalah Anda. Anda punya masalah macam-macam, Anda nggak akan tinggal diem. Saya juga begitu. Kuliah psikologi 6 tahun belum beres, saya ikut berbagai macam seminar dan training di dalam dan di luar negeri. Baca buku, konsultasi ke ahli, dan ikut kajian macam-macam. Tapi nyatanya semua itu belum memberikan hasil yang maksimal. Mungkin nasib saya dulu seperti nasib Anda sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi akhirnya ya bereslah masalah saya itu. Dan setelah beres, akhirnya saya menemukan Chef ini, dikasih penghargaan sama UNER sebagai alumni prestasi. Tahun 2008 waktu itu umur saya masih 31, di acara wisuda satu universitas. Yang rekan-rekan yang lain tuh udah usia pensiunan dapat penghargaan itu, saya yang paling muda. Dari Fakultas Psikologi satu-satunya dikasih penghargaan itu. So, Bapak Ibu, kenapa kebanyakan teknik di sana atau training atau baca buku itu gagal? Saya bisa berempati dengan Anda karena saya juga mencari itu puluhan tahun, bertahun-tahun, dan kebanyakan gagal. Kenapa? Saya tuh sampai langganan ikut training sebulan sekali. Training motivasi itu makanan bulanan saya. Buku-buku pengembangan diri itu makanan harian saya. Ikut kajian-kajian seminar itu hampir tiap hari saya. Tapi kenapa kok nggak membereskan masalah saya? Karena kebanyakan mereka ini gagal karena 3 hal. Yang pertama, karena solusinya cuma temporer. Bikin semangat sesaat, ketika training semangat, kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa, semangat. Ya semangat sih waktu itu. Begitu pulang, loyo lagi. Di tempat pelatihan semangat sekali, setelah pulang, ya gembos lagi. 3 hari kemudian stres lagi.
Kenapa? Ya karena cuma memberikan motivasi sesaat. Yang kedua, kenapa gagal? Karena susah diaplikasikan. Tekniknya muluk-muluk, ribet, ruwet, paham aja susah. Gitu. Apalagi praktek. Ya oke sih, saya belajar teknik yang macam-macam Bapak Ibu. Saya nggak sebut namanya lah, mungkin nggak enak sama yang lain gitu ya. Tapi dari namanya aja udah bingung orang, ini apa sih? Terus untuk jadi praktisinya butuh berbulan-bulan untuk mempelajari. Mempraktekannya juga repot. Akhirnya kebanyakan orang seperti kita ini, yang orang biasa ini, Bapak Ibu, yang bukan orang jenius, susah mau praktek. Bahkan belum dipraktekin udah lupa duluan. Saking susahnya dipraktekkan. Karena ribet. Alasan ketiga kenapa banyak gagal, karena banyak yang tidak membereskan akar masalahnya, hanya mengatasi masalah di permukaan. Jadi cuma simptom, cuma gejalanya yang dihilangkan, tapi sumber masalahnya belum beres. Ibarat orang pusing itu, kalau pusingnya gara-gara ada tumor otak, cuma dikasih penghilang pusing, Panadol begitu, ya nggak beres. Ya hilang sebentar, balik lagi. So, kita perlu solusi yang lebih permanen, yang mudah diaplikasikan, dan bisa membereskan sampai akar-akarnya. Dan saya cari itu kemana-mana, Bapak Ibu. Selesai kuliah, S1, saya kuliah lagi S2 di Malaysia, tentang Human Resource Development. Kemudian di tengah-tengah kuliah itulah saya ketemu namanya EFT, dari seorang guru hipnoterapi, Calvin Banyan, email saya bilang, Faiz, kalau kamu ingin belajar teknik baru ini dari Amerika, namanya Emotional Freedom Technique. Kebetulan salah satu pengajarnya spesialis EFT for Peak Performance, namanya Steve Wells. Dia konsultan atlet Olimpiade di Australia, Olimpiade di bidang tenis. Ya, waktu itu lagi ke Singapura ngajar. Saya lagi tengah-tengah kuliah, saya tinggal kuliah saya untuk belajar itu. Dan begitu saya belajar, 3 hari itu bingung, karena Steve Wells ngajar dengan logatnya Australia Barat yang agak susah saya pahami, tapi yang saya tahu ada tapping-tappingnya begini. Oke, saya ikuti. Begitu saya ikuti, ternyata berhasil lah, Pak Ibu. Loh, ini aneh, saya paham aja enggak, cuman tapping-tapping gini bisa berhasil gitu. Saya waktu itu waktu balik ke Malaysia, saya lagi puasa sunnah, tiba-tiba belum ketinggalan sahur sehingga siang perut saya mules. Ketika mules saya tapping. Berhasil. Saya punya fobia, Bapak Ibu, takut gelap, takut hantu, begitulah. Saya dulu penakut, Bapak Ibu. Dikit-dikit takut, gelap takut. Bayangkan aneh-aneh, overthinking. Padahal saya itu biasa dari dormitory saya menuju masjidnya kampus itu kira-kira 15 menit naik sepeda ontel. Dan gelap, melewati danau, melewati lapangan kuda, pacuan kuda, melewati hutannya kampus. Ngeri pokoknya. Gelap. Jadi saya biasanya naik sepeda itu kenceng gitu, nambah lihat kanan kiri. Begitu saya belajar ini saya tapping. Duh, kok tiba-tiba yang ketakutan saya tadi tiba-tiba hilang. Kayak disiram air dingin. Terus, wah, keren ini saya pikir. Akhirnya saya coba beberapa kali ya, Bapak Ibu. Teman saya yang juara taekwondo Malaysia untuk tingkat mahasiswa, kesleo, terkilir itunya, pinggangnya sakit. Saya tapping, namanya Jesuman, saya masih ingat. Saya tapping, hilang. Loh, Faiz, it's gone, dia bilang. How come, dia bilang. Saya juga bingung gitu. Jadi yang diterapi maupun yang menterapi juga sama-sama bingungnya, Bapak Ibu. Tapi saya pikir, wow, ini keren ini. Akhirnya saya pulang ke Indonesia, Bapak Ibu. Padahal nggak liburan, saya tapping, saudara saya berhasil. Tetangga kakak saya yang osteoporosis, artritis, nggak bisa jalan, nenek tiba-tiba berdiri aja nggak bisa. Saya tapping sampai akhirnya bisa jalan. Wih, kakak saya yang hamil anak pertama itu muntah terus kalau nelan ludah, anak kedua gitu lagi, saya tapping lagi, berhasil lagi. Nah, saya yang semangatnya, ayo saya bilang kakak saya, Mas, ini teknik luar biasa ini, ayo kita bikin training gratis. Akhirnya saya keliling di pesantren di Jawa Timur, Bapak Ibu, untuk mengajarkan ini. Anak-anak pesantren yang ngompol itu berhenti ngomolnya, mbak-mbak yang kalau lagi nyeri menstruasi itu mules, dilepen, di tapping, akhirnya berhasil.
Dan yang taping bukan saya, itu ajaibnya Bapak Ibu. Saya cuma ngajari, begitu saya ajarkan ke ustadznya mereka praktekkan ke anak didiknya berhasil. Artinya saya bukan orang pinter. Saya bukan dukun yang mungkin ilmunya di saya secara misterius. Enggak. Ini ilmu normal yang kalau Anda belajar, Anda praktekkan, Anda bisa. Dan lahirlah Chef, Bapak Ibu. Tanggal 17 Desember 2005, karena ini geger dunia persilatan begitu ya. Diliput di TV, diliput di koran, diliput di majalah. Akhirnya kampus saya sendiri psikologi penasaran, Kak Is, kamu baru belajar apa? Ini namanya Chef. Saya bikin sendiri nih. Ada IFT, ada gabungan yang lain-lain. Ya sudah, kamu di sini bedah buku. Dibedah buku saya sama dosen psikologi. Akhirnya disponsori oleh Gubernur Jawa Timur, kita bikin training gratis 350 guru. So itulah bagaimana ini dimulai Bapak Ibu ya. Jadilah rame dan nggak terasa udah 17 tahun ini jalan dan lahirlah 70-an ribu alumni kita. Nah, tiap alumni yang kalau Anda nanti jadi alumni Bapak Ibu itu kita sumpah gitu untuk membantu minimal 50 orang. Jadi nggak boleh berhenti sebelum bantu 50 orang dalam 50 hari ke depan. Dan kebanyakan mereka praktekkan itu, maka kalau kita punya 70-an ribu alumni, ya Anda tinggal kalikan 50, kira-kira 3,5 juta. Sekarang udah lebih ya, Bapak, kira-kira mungkin udah 4 jutaan. Dan diliput di media cetak, elektronik, Indonesia, mancanegara, meraih rekor muri untuk berhenti merokok, maupun untuk narkoba. Ini kita dapat rekor muri, bukan kami apply, ya, bukan kami ngundang muri, lihat kami, enggak. Saya diundang, karena habis saya bersama ratusan alumni kita ngasih terapi ke LPG Pinang sama untuk anak-anak pelajar untuk berhenti merokok. 1.400 pelajar SMP berhenti merokok, 2.400, 2.500 napi narkoba di LPG Pinang itu kita bantu. Akhirnya kami diundang oleh Pak Jaya Suprana di ulang tahun Muri untuk dikasih penghargaan. Tanpa kita aplikasi ya Pak Ibu, tanpa kita bayar, dikasih. Dan udah kali saya penghargaan alumni berprestasi, kemudian diteliti di puluhan skripsi, tesis, disertasi. Anda bisa lihat, Anda bisa cek di Google ya. Sekarang kan ada semua di Google. Anda cek, terutama Google Scholar atau Google Cendekia, tempatnya para peneliti ya. SF atau Spiritual Emotional Freedom Technique atau nama saya Ahmad Zainuddin, dan akan ketemu puluhan penelitian oleh beberapa kampus. Skripsi, tesis, disertasi, bagaimana chef ini mengatasi berbagai macam masalah. Untuk mengatasi diabetes, untuk mengatasi fobia, untuk mengatasi kecanduan rokok, dan lain sebagainya. Sebentar Bapak Ibu, ini ada coret-coret, jadi saya harus hentikan coretan-coretannya. Ini gimana biar ngetop orang coret-coret lagi ya. Oke, so Bapak Ibu, itulah sejarahnya kita dan alumni kita dari berbagai macam kalangan. Ada artis seperti Mbak Ine Febrianti, terus kemudian ibunya sahabat Zaskia Diameka, psikolog banyak sekali, ada guru-guru besar, dokter, spesialis, psikiater dari lembaga negara, perusahaan dan sebagainya. Dan 15 tahun yang lalu kita sudah diliput oleh TV, SCTI. Kita tunjukkan pada Anda, Bapak Ibu, yang liputan dari itu. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang.
Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik Qi dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SEF pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu. Jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya puasa. Itu tune in. Ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Baik Bapak Ibu, isn't that interesting? Gimana? Menarik Bapak Ibu ya? So, oke, itu tentang saya dan tentang SEF ini. Sekarang kita ngomong tentang Anda. Yang paling penting kan tentang Anda Bapak Ibu. Apa masalah Anda? Apa yang bikin hidup Anda menderita saat ini? Silakan tulis di kolom chatting, di Zoom maupun di YouTube. Anda di YouTube. Kami memantau dua-duanya Bapak Ibu. Kami punya tim lumayan banyak yang memantau di YouTube maupun di chat ini. Silakan tulis apa masalah Anda di kolom chatting. Supaya materi saya ini relevan dengan masalah Anda, Bapak Ibu. Anak, oke. Kelakuan suami. Kenapa, Bu, dengan suaminya? Masalah RT, Pak. Masalah Pak RT atau rumah tangga? Oh, rumah tangga. Anxiety, depresi, emosi finansial, cemas finansial. Oke. Finansial, mood swing, nah, kayak saya ini berarti, finansial, kayak saya zaman dulu. Dikecewain suami, baik. Para suami, burnout, finansial, mental block, finansial, kurang pede, cemas, emosi, finansial, fisik, utang, finansial, sakit tumor payudara, rencana hidup. Kenapa rencana hidupnya, Mas? Kesehatan fisik dan finansial, suara saya hilang. Suara di saya hilang total, Pak. Kalau yang lain masih bisa, di Anda hilang, berarti di tempat Anda, Bu, yang bermasalah. Silakan dicek ya. Orang tua toksik. Finansial, anak dan finansial, sering susah tidur, kulit gatal-gatal. Overthinking, cemas, emosi, pendiam, penakut, udah stres, trauma, istri, stroke, finansial. GERD and anxiety, finansial, sakit pinggang, rumah tangga, dan ekonomi, finansial, dan lain-lain. Ya. Kurang percaya diri, insomnia, anak cemas, khawatir, emosi, dan lain-lain. Kawan-kawan, sambil saya dibantu ya, ini supaya menghilangkan coret-coretan bagaimana ya? Udah saya hapus, nanti ada lagi yang mencoret-coret lagi. Clear all drawing. Nah, apalagi ini. Caranya bagaimana supaya mengunci, supaya tidak ada yang bisa coret-coret ya. Oke. Baik, finansial, gampang marah, diabetes, tekanan kerjaan, finansial, emosi, finansial. Ada yang finansial juga, ya, depresi, revisi sidang mayor, banyak. Waduh,
Oke, vertigo, diabetes, emosi, dan lain sebagainya. Baik. Oke, Bapak Ibu, kalau saya boleh menyimpulkan, apakah benar masalah Anda 5 ini? Nah, ya kan? Ada yang sakitnya fisik, sakit-sakit fisik, ya sakit macam-macam tadi yang masalah fisik. Ada masalah emosi, ada yang apa? Kalau fisik tadi GERD, pusing, apa stroke, dan lain sebagainya, tumor payudara. Yang emosi, jadi apa lagi? Cemas, depresi, mood swing, khawatir, kecanduan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga hubungan ya, suami dikecewakan suami, mertua, menantu, anak, itu hubungan. Lalu finansial, ini masalah favorit banyak orang, finansial, banyak utang, apalagi terjerat riba, padahal mau rapi, padahal mau menikah, dan spiritual. Masalah dengan Tuhan ini ya, merasa hidupnya nggak bermakna, merasa hidup saya ini mau kemana, ibadah hambar, dan semacam itu. So, Bapak Ibu, ini 5 dimensi penderitaan Anda. Saya yakin apapun masalah Anda pasti jatuh di antara 1 di antara 5 ini, atau bahkan 5-5-nya. Karena seringkali Bapak Ibu satu masalah menghinggapi Anda, kalau nggak segera Anda bereskan, nular ke yang lain-lain. Misalnya ya, Anda berawal dari masalah finansial, terjerat hutang, pinjol, awalnya finansial ini. Tapi karena kemudian gara-gara pinjol itu Anda diserang sama debt collector, diteror, akhirnya kena masalah emosi, gemeter semua, akhirnya malu sama tetangga, akhirnya down. Belum lagi ini begitu stres kayak begitu, masalah hubungan kena juga. Debt collector datang ke rumah, marah-marah, akhirnya istri ikut stres. Karena istri stres, istri marah sama kita, masalah hubungan. Akhirnya istri lagi dari rumah. Awalnya finansial, kena emosi, kena hubungan. Begitu tiga-tiganya ini kena, biasanya sakit fisik tinggal nunggu waktu tuh. Jadi migrain, deg-degan dadanya, jadi emahnya, jadi naik, asam lambungnya. Begitu kena semuanya finansial, kena hubungan, kena emosi, kena fisik, terakhir spiritual. Terakhir nyalahkan Tuhan. Percuma saya sholat. Selama ini saya ibadah ternyata nggak ada efeknya. Hidup saya tambah menderita. Lengkap sudah penderitaan. Padahal berawal dari pinjol finansial. Ada yang berawal dari masalah hubungan. Berantem terus dengan suami atau dengan istri. Akhirnya anak-anak jadi ikut stres. Akhirnya emosinya kena. Depresi. Atau nggak bisa tenang pikirannya. Susah tidur. Begitu emosinya kena, pekerjaan ikut kena. Pekerjaan akhirnya ngantuk terus karena malam nggak bisa tidur. Akhirnya di PHK, finansial kena. Kalau udah kayak gitu, Bapak Ibu tinggal nunggu waktu, fisiknya ikut kena. Setelah fisiknya kena, spiritualnya ikut kena. Jadi Anda bisa mulai dari manapun masalahnya. Berakhir dengan semuanya kena. Jadilah komplikasi. Makanya saya ingetin Bapak Ibu, begitu Anda kena satu masalah, jangan diem. Anda harus segera cari solusi sebelum itu nular ke yang lain-lain. Karena kalau nular ke dimensi yang lain, komplikasi, sudah ruwet. Disitulah orang akhirnya putus asa. Bapak Ibu, saya ngerti ini karena saya ngalami seperti Anda. Karena saya dulu punya masalah kayak begitu. Dan nggak setahun, 2 tahun, Bapak Ibu. Belasan tahun. Makanya saya merasa terpanggil untuk menyebarkan ini ke sebanyak mungkin orang supaya Anda nggak menderita seperti saya dulu. Ya, so Bapak Ibu 5 ini harus segera dibereskan. Cuman Anda perlu tahu Bapak Ibu, 5 ini hanyalah dimensi masalah, bukan akar penyebab penderitaan Anda. Ya, yang Anda sebutkan tadi itu hanya dimensi-dimensi masalah hidup yang ternyata semua orang alami. Semua orang alami Bapak Ibu. Anda lihat tadi, puluhan ratusan orang ngomong dan ternyata mereka masalahnya mirip-mirip sama Anda. You are not alone. Anda nggak sendirian. Tapi harusnya Bapak Ibu, Anda nggak harus menderita gara-gara masalah itu. Kenapa demikian, Pak? Itu bukan akar penyebab penderitaan Anda. Karena pain is inevitable, but suffering is your choice. Karena masalah kehidupan, uang, sakit fisik,
emosi keluarga, itu inevitable. Nggak bisa kita hindari. That is life. But suffering, tapi kalau sampai Anda menderita gara-gara masalah itu pilihan Anda sendiri. Oke, Bapak Ibu, masalah hidup nggak bisa kita hindari, tapi menderita adalah pilihan Anda. Anda nggak harus menderita, Bapak Ibu, gara-gara masalah-masalah itu. Terus bagaimana, Pak? Saya tunjukkan, Bapak Ibu, saya buktikan pada Anda bahwa Anda nggak perlu menderita gara-gara itu. Dari penelitian seorang psikolog dari Harvard, Profesor Daniel Gilbert, yang mengatakan yang bikin kita menderita atau bahagia itu bukan yang terjadi pada kita, tapi bagaimana Anda mengelola masalah-masalah itu. Beliau tunjukkan ada sebuah penelitian, Bapak Ibu. Ada orang ditabrak mobil. Mestinya menderita nggak ini? Menderita dong. Ditabrak mobil sampai lumpuh dari leher ke bawah, Bapak Ibu. 2 tangan, 3 kaki nggak bisa bergerak. Loh, kok 3 kakinya, Pak? Ya karena laki-laki. Layaknya punya 3 kaki ya, Bapak Ibu. 2 kaki yang itu sama satu lagi kaki yang itu lebih penting dibanding 2 kaki yang lain nih. Itu lumpuh, Bapak Ibu. Kira-kira Anda menderita nggak kalau Anda lumpuh leher ke bawah, nggak bisa ngapa-ngapain, quadriplegic? Menderita ya. Di tempat lain ada orang dapat rezeki mendadak 5 triliun 314 juta dolar. Kira-kira menurut Anda bahagia nggak? Di sini tadi yang masalahnya urusan finansial, utang banyak macam-macam, tiba-tiba mendadak Anda dapat uang 5 triliun. 5 triliun itu banyak loh, Bapak Ibu. Anda misalnya penghasilan Anda 100 juta per bulan, 1 miliar setahun, Anda butuh 5.000 tahun. Sebentar, 100 juta, 1 miliar setahun, Anda butuh 5.000 tahun untuk dapat 5 triliun. Jadi hidup sampai mati 100 tahun, kemudian hidup lagi sampai 50 kali ngulang, baru dapat 5 triliun. Banyak banget. Harusnya bahagia ya. Benar ya? Nyatanya kata beliau, mereka yang dapat uang 5 triliun bahagia beberapa bulan pertama, setelah setahun balik lagi. Seperti awal sebelum dapat uang. Mereka yang menderita gara-gara sakit sampai lumpuh, itu di tahun pertama dia akan menderita, setelah setahun balik lagi. Normal lagi, nggak semenderita seperti ketika ditabrak mobil itu. Kenapa? Karena kita secara psikologis memiliki kemampuan yang beliau sebut dengan psychological flexibility. Fleksibilitas psikologis untuk menyesuaikan diri dengan apapun terjadi pada kita. Kita ini cenderung melebih-lebihkan, kata beliau, dampak suatu peristiwa pada penderitaan atau kebahagiaan kita. Padahal semua itu, masalah finansial, masalah kesehatan, sakit, masalah rumah tangga, itu nggak terlalu ngaruh. Asal Anda bisa mengendalikan pikiran Anda. Oke? Seperti apa penjelasannya, Bapak Ibu? Kita lihat dulu penjelasan dari Profesor Daniel Gilbert. Here's 2 different futures that I invite you to contemplate, and you can try to simulate them and tell me which one you think you might prefer. One of them is winning the lottery. This is about $314 million, and the other is becoming paraplegic. So just give it a moment of thought. You probably don't feel like you need a moment of thought. And interestingly, there are data on these 2 groups of people, data on how happy they are. And this is exactly what you expected, isn't it? But these aren't the data. I made these up. These are the data. You failed the pop quiz and you're hardly 5 minutes into the lecture. Because the fact is that a year after losing the use of their legs and a year after winning the lotto, lottery winners and paraplegics are equally happy with their lives. Now, don't feel too bad about failing the first pop quiz, because everybody fails all of the pop quizzes all of the time. The research that my laboratory has been doing, that economists and psychologists around the country have been doing, have revealed something really quite startling to us. Something we call the impact bias, which is the tendency for the simulator to work badly.
For the simulator to make you believe that different outcomes are more different than in fact they really are. From field studies to laboratory studies, we see that winning or losing an election, gaining or losing a romantic partner, getting or not getting a promotion, passing or not passing a college test, on and on, have far less impact, less intensity, and much less duration than people expect them to have. In fact, a recent study, this almost floors me, a recent study showing how major life traumas affect people suggests that if it happened over 3 months ago, with only a few exceptions, it has no impact whatsoever on your health. Kalau itu terjadi 3 bulan yang lalu, nggak terlalu berpengaruh pada penderitaan atau kebahagiaan Anda. Asal Anda punya skillnya, Bapak Ibu. Asal Anda tahu bagaimana caranya mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Kalau enggak, Anda akan jadi korban lingkungan terus. Nggak punya uang, stres. Istri marah, ikut marah. Sakit, frustasi. Segitu aja terus. Hidup Anda menjadi korban lingkungan. Korban kebahagiaan Anda bergantung pada mulutnya orang lain atau sikapnya orang lain. Kebahagiaan Anda bergantung pada jumlah uang di dompet Anda. Akhirnya Anda menjadi budak dari pikiran dan emosi Anda. Padahal nggak harus begitu, kata beliau tadi. Anda mau ditabrak mobil lumpuh separuh, atau Anda dapat uang 5 triliun, itu hanya mempengaruhi kebahagiaan atau penderitaan Anda sementara. Setelah itu Anda akan terbiasa lagi. Terus bagaimana Pak caranya? Kalau memang bukan situasi kehidupan saya itu yang bikin saya menderita, tapi nyatanya saya menderita gara-gara utang banyak, gara-gara suami mengecewakan saya, gara-gara saya ini mudah cemas, gara-gara saya ini sakit. Bagaimana caranya, Pak? Supaya saya nggak terpengaruh sama itu semua. Nah, caranya Bapak Ibu sudah kita temukan caranya, Bapak Ibu. Namanya SAFE atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik untuk membuat Anda terbebas dari masalah-masalah emosi, dan teknik ini mengandung unsur spiritual yang sangat tinggi. Jadi teknik untuk membuat Anda terbebas dari masalah-masalah emosi, sehingga Anda mengalami pencerahan spiritual, dan kalau itu terjadi, sakit-sakit fisik Anda pun akan hilang. Dan masalah-masalah Anda yang lain pun akan membaik. Terus seperti apa tekniknya Bapak Ibu? Saya tunjukkan video demo terapinya ya, seperti apa. Ini saat kita dapat penghargaan MURI karena menterapi 1.400 pelajar se-Jabodetabek untuk berhenti merokok, Bapak. Dan saya nggak sendirian, saya bersama 100 orang alumni yang seperti Anda ini, yang akan belajar training kita. Begitu Anda selesai training, Anda bisa terapi seperti ini. Jadi ini bukan saya yang sakti, Bapak, bukan saya orang pinter. Cuman saya transfer ilmunya pada Anda, lalu Anda bisa terapi seperti para alumni ini. Ini seorang ibu yang udah 2 tahun nggak bisa naik tangga, padahal rumahnya 2 lantai, karena ada artritis di lututnya. Langsung 5 menit terapi, kita ajak naik tangga dan langsung bisa naik tangga. Baik. Nah, lihat itu, bersama satu peserta kita bantu ibu ini. Dan seringkali yang menterapi bukan saya sendiri, Bapak, tapi peserta yang lain. Nah, seperti ini di Hong Kong, Bapak Ibu. Kita diundang di Hong Kong, ada ibu-ibu yang kecanduan rokok, begitu kita tapping ternyata nangis. Ngomong-ngomong juga kita terapi banyak orang yang LGBT di sana, yang lesbian, tapi kita selesai acara banyak yang kemudian berhenti dari lesbiannya, LGBT-nya. Ini Anda lihat nangis, Anda lihat juga yang menterapi bukan saya peserta training. Kita training itu yang menterapi. Dan saya tiba-tiba nangis, ternyata canduan rokoknya itu karena dia tiap bulan kirim uang ke suaminya, sama suaminya dipakai kawin lagi. Jadi dia kecewa dengan suaminya,
pelampiasannya merokok. Begitu kecewanya kita hilangkan, kita rilis, rokok disedot apa ibu, kita kasih rokok, langsung nggak enak, langsung pengen muntah. Padahal awalnya pengen sekali merokok. Seperti itu cara kita menyembuhkan orang berhenti merokok. Bikin rokoknya jadi nggak nyaman, jadi nggak enak. Dan ini relatif permanen, Pak. Yang menterapi peserta bukan saya. Ini lebih lucu lagi, beliau ini fobia. Kalau tadi kecanduan, ini fobia. Sama sekali nggak mau durian lagi. Durian kan enak, tapi beliau bau durian bisa pingsan. Beliau ini polisi, perwira menengah, AKBP Maraheni. Begitu bau durian mau pingsan, kita tapping supaya nggak pingsan. Saya minta untuk berdiri. Itu saya tidak menghipnotis beliau, Bapak Ibu ya. Ini saya tapping. Tapping aja, karena beliau mau pingsan, saya tapping. Habis tapping, kita terapi, durian didekatkan, hilang pusingnya, hilang pingsannya, semakin dekat lagi, semakin nyaman, akhirnya kita minta makan langsung. Saat itu juga. Dan begitu dimakan, kata beliau, loh, ternyata duriannya enak ya gitu. Untuk pertama kali dalam 40 tahun beliau bisa makan durian. Saking senangnya suaminya tugas di Mabes Polri, ditelepon akhirnya balik ke Surabaya ke Juanda hanya untuk lihat istrinya makan durian. Yang kayak gitu itu bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan. Anda bisa lihat di YouTube, Anda bisa lihat di Google, ada banyak contohnya. Dan sekarang saatnya Anda praktek bersama saya. Siap? Oke. Gimana? Menarik ya? Kalau Anda punya produk kami ini, namanya Madu Happy Healing Honey, ini akan membantu supaya lebih cepat healingnya ya. Karena ini madu spesial kita bikin untuk itu. Kita doakan, kita energizing gitu madunya untuk supaya lebih cepat penyembuhannya. Anda tanya ke kawan-kawan, ke affiliate kami atau ke teman-teman education consultant kami, kalau Anda perlu madu ini bisa tanya mereka. Di sini juga ada barcode-nya. Kalau Anda scan itu langsung menuju sebuah website, kami pandu langsung bagaimana cara melakukan super safe. Jadi yang punya boleh diminum, kalau yang nggak punya ya sudah, ambil air putih aja. Minum dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Ini bisa dibeli di para affiliate kami. Kami punya sekitar 200 affiliate. Kalau Anda punya di affiliate juga bisa. Atau ke para education consultant kami. Kalau minum air putih juga boleh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik. Silakan Bapak Ibu, Anda punya masalah apa? Cara nulisnya begini ya. Anda tulis di kolom chatting Zoom maupun di YouTube kalau Anda pakai YouTube. Tuliskan 3 hal. Rasa sakitnya seperti apa? Kita sakit fisik dulu Bapak Ibu ya. Saya tahu Anda mungkin punya sakit yang berat-berat, ada yang stroke, ada yang kanker, ada yang tumor. Jangan itu dulu ya. Bukan karena nggak bisa, tapi ya namanya baru belajar Bapak Ibu, masa langsung yang berat. Anda baru belajar karate kan ya jurus-jurus dasar dulu ya. Jangan langsung yang berat, nanti malah keseliu semua. Anda banyak masalah berat, tahan dulu. Atau banyak masalah-masalah emosi, cemas, depresi, yang lain-lain, tahan dulu, jangan itu dulu. Ya, karena itu kalau di tapping bisa bikin orang muntah-muntah, bisa bikin orang nangis, jadi jangan itu dulu. Sekarang kita ambil yang gampang aja dulu. Apa itu? Yang sedang Anda rasakan sekarang. Pusing mungkin, atau ada Anda sesak mungkin, atau perut Anda sedang sakit mungkin, atau ada bagian tubuh yang sedang sakit. Silakan ditulis rasa sakitnya, lokasinya di mana, dan seberapa sakitnya. Seberapa itu ada angkanya, Bu. 10 sangat sakit, 0 hilang, 5 sedang. Ini berapa? Overthinking nanti dulu, Bu. Itu kan susah diukur.
Kita mau ngukur yang sedang Anda rasakan, habis di tapping bisa terasa langsung perubahannya. Overthinking nanti dulu, itu kan masalah emosi. Susah tidur nanti dulu, karena kan masa mau kita buktikan dan langsung tidur, kan susah. Ya, finansial dan lain-lain itu nanti dulu ya. Silakan ditulis dulu yang sekarang terasa, Bapak Ibu. Nah, ini keliengan. Nah, yang keliengan sebelah mana? Kemudian artinya kepala keliengan skornya 6. Nah, kayak gitu. Kaki dingin, skornya berapa? Kasih skor ya, 10 sangat sakit, 0 hilang, 5 sedang. Ini berapa? Nah, vertigo saya nggak tanya nama penyakitnya ya, Pak. Saya cuma tanya rasanya seperti apa. Mungkin muter-muter, Pak. Kepala muter-muter begitu. Terus skornya berapa? Di save kita pantang menyebut nama penyakitnya. Karena begitu Anda label diri Anda, Bapak Ibu, saya ini penderita sakit jantung, penderita diabetes, susah sembuhnya nanti. Begitu Anda label diri Anda. Jadi hilangkan labeling, nggak ada nama penyakitnya, yang ada cuma rasa yang Anda rasakan seperti apa. Pusing, mules, sakit, panas, kesemutan, nah itu rasa sakitnya. Lokasi di mana? Kepala, punggung, kaki kiri, lutut kanan. Skornya berapa? 10 sangat sakit, 5 sedang, 0 hilang. Ini berapa? Loh, cemas 6. Cemas entar dulu, Pak. Karena cemas masalah emosi entar dulu. Kita yang gampang dulu ya. Nah, gatal di selangkangan, berapa gatalnya? Sakit kepala dan leher, berapa sakitnya? Kasih angka, Bu ya. Pusing, gemetar, deg-degan 70%. Nah, kita nggak pakai persen, kita pakai skor 0 sampai 10. Jadi kok 70% berarti 7 ya. Sakit tangan level 7, good. Vertigo, kita nggak tanya namanya, Pak. Kita tanya rasanya seperti apa. Loh, migrain. Enggak, kita nggak tanya namanya ya. Jangan label diri Anda, nanti susah sembuhnya. Rasanya seperti apa? Nah, mata burem, oke, berapa? Perut sakit level 7, good. Sakit belikat kanan. Nah, kadang hilang, kadang sembuh. Kadang sakit. Nah, saya nggak tanya yang itu, Bu ya. Kita tanyanya yang sekarang dirasakan. Bukan yang biasanya, bukan yang kadang-kadang. Yang sekarang sedang terasa. Berapa? Sakit bibir kanan 5. Nah, ini benar. Kepala sakit nggak sembuh-sembuh. Oke, sakitnya berapa? Kaki pegel, leher, dan pundak kaku. Nah, kalau ada beberapa ini, ambil satu dulu. Anda baru belajar, jangan langsung diborong semuanya. Satu dulu. Antara kaki sama pundak, mana yang paling sakit? Misalnya pundak 5, ya udah 5. Pilek 1, oke. Kesemutan 7, oke. Kelingan 8, oke. Kayak gitu ya. Gatal-gatal di punggung 7, ya gitu, bagus. Telinga gatal dan sakit 5, good, kayak gitu ya. Sip. Oke, semua jelas, Bapak Ibu? Baik yang di sini maupun yang di YouTube ditulis ya. Suara parot 7, good. Mual 8, good. Nah, seperti itu. Cukup? Sudah. Nulisnya sudah ya. Sekarang Bapak Ibu, perhatikan saya. Lihat saya. Ini saya kan di spotlight, jadi Anda bisa lihat saya. Tangan kanan, letakkan di bahu kiri. Tarik di dada kiri. Sekitar dada kiri ini. Ya. Ada sebuah titik dekat jantung Anda ini, yang kalau Anda tekan, ngilu. Sore spot. Cari sebuah titik yang kalau Anda tekan, ngilu. Nah, saya sebelah sini. Nah, ini titik kunci pertama, Bapak Ibu ya. Ini titik akupunktur yang kita... Ini saya nggak ngawur, ini titik akupunktur yang terkait dengan masalah Anda. Oke, nah sini ketahuan yang ngilu, Anda tekan dikit, lalu Anda berdoa sama saya. Doanya khusyuk, Bapak Ibu ya. Iya, terasa sakit, memang agak sakit, Pak. Tapi jangan ditekan terlalu sakit ya. Just little bit hurt, sampai sedikit sakit aja. Lalu Anda tekan dikit, Anda berdoa sama saya, Bapak Ibu. Ya Tuhan, yang Muslim boleh ikuti saya, ya Allah. Yang non-Muslim silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing, ya Tuhan. Walaupun ini saya sakit,
ini Anda sebut sakitnya masing-masing. Walaupun kepala saya pusing, walaupun badan saya meriang, walaupun lutut sebelah kanan saya ngilu, walaupun perut saya mules, walaupun dada saya sesek, sebut rasanya, bukan nama penyakitnya. Rasa sakitnya masing-masing dan lokasinya. Ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Saya sakit leher, rasakan lehernya saya sakit. Lalu set up lagi 3 kali ya. Yang kedua, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, rasakan sakitnya masing-masing. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu, ya Allah, kesembuhan saya. Terakhir, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya terima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Cukup, letakkan tangan di atas paha, lalu tune in, langkah kedua tune in, rasakan sakitnya masing-masing. Yang sakit leher, mungkin diputer-puter lehernya, dirasakan sakitnya. Yang tangannya sakit, diputer-puter tangan yang sakit, digoyang-goyang, rasakan sakitnya. Yang perutnya sakit, coba dirasakan sakit perutnya. Yang kepalanya sakit, rasakan sakit kepalanya. Fokuskan pikirannya ke lokasi sakit. Dengan memfokuskan konsentrasi pikiran kita ke situ, kita sudah mengalirkan energi tubuh kita, energi meridian tubuh kita, menuju ke lokasi tempat yang sakit. Jelas ya? Rasakan sakit Anda, fokuskan pikiran ke lokasi sakit. Arahkan energi Anda mengalir ke situ. Sambil dirasakan sakitnya, sambil fokus ke lokasi sakit, Anda berdoa sama saya. Ya Tuhan, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Rasakan terus sakitnya, kalau perlu digoyang-goyang lokasi yang sakit, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Digoyang-goyang tempat yang sakit, fokuskan pikiran ke lokasi sakit, arahkan energi tubuh Anda ke situ, lalu sambil berdoa, ya Allah, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Terus seperti itu Bapak Ibu, sambil terus berdoa, Anda lihat saya, ikuti saya, tapping. Langkah terakhir, tapping. Pertama di sini, khusus yang darah tinggi, ini dilewati ya. Yang punya darah tinggi, jangan ikut tapping yang sebelah sini. Yang lain boleh ikut saya. Ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu kesembuhan saya. Lalu di pangkal alis, kanan kiri boleh. Rasakan sakit masing-masing, fokus ke lokasi tempat sakit pikirannya, sambil tapping, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya samping mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah mata, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu kesembuhan saya. Terus dirasakan sakitnya Bapak Ibu, terus fokuskan pikiran ke lokasi sakit supaya energi meridian di tubuhnya mengalir ke tempat sakit sambil berdoa. Ikutin saya, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu kesembuhan saya sambil terus tapping titik-titik yang saya contohkan ini. Berikutnya di bawah hidung, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah mulut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di collarbone, di tulang tonjolan di sini sebelah kiri atau kanan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ingat, rasakan terus sakitnya, fokuskan pikiran ke lokasi sakit, sambil terus berdoa sama saya sambil tapping. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasangkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya di bawah lengan. Di bawah ketiak, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah.
Terakhir Bapak Ibu di bawah dada. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Cukup, kita versi pendek dulu. Istirahat sebentar, rasakan lagi sakitnya, mungkin sudah sangat berkurang Bapak Ibu, atau bahkan hilang. Tapi kita tutup dengan tarik nafas 3 kali. Ketika tarik nafas, rasakan lokasi sakit tadi itu. Ketika tarik nafas, seakan-akan Anda sedang menarik sakitnya keluar lewat nafas Anda sambil berdoa. Kalau Anda Muslim, Allah dalam hati aja. Atau kalau Anda non-Muslim, ya Tuhan. Ketika keluar nafas, bayangkan Anda sedang membuang sakitnya lewat nafas Anda sambil ucapkan terima kasih Tuhan atau Alhamdulillah. Siap? 3 kali ya. Fokus pikiran kalau kali sakit. Kalaupun masih ada, kalau hilang ya sudah. Tarik nafas. Allah. Keluar nafas. Buang sakitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi yang kedua, tarik nafas. Ya Allah. Keluar nafas, buang. Alhamdulillah. Sekali lagi yang terakhir, tarik nafas. Allah. Keluar nafas, buang. Alhamdulillah. Cukup, Anda minum lagi airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek dulu ada perubahan apa tidak. Silakan ditulis di kolom chatting. Tadi sakitnya apa, lokasinya di mana, skornya berapa tadi, sekarang berapa. Tadi skornya berapa, sekarang berapa. Silakan ditulis. Kalau anak saya yang sakit, yang terapi siapa? Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Kalau yang sakit anak bagaimana. Saya muntah-muntah Pak, good, berarti itu ada masalah emosi itu. 7 ke 5, oke, 9 jadi 3, good. 0 sekarang, Masya Allah, oke, 8 jadi 6, good. Sekarang masih lebih tenang, bagus, 8 jadi 4, separuh ya. Sekarang tinggal 0, begel kan 0, 7 jadi 4, good. Gatal nilai 3, tadi berapa sekarang berapa Bapak Ibu, supaya ada perbandingan. 7 ke 4, good, separuhnya. 8 ke 4, sip. 7 ke 3, 7 ke 3, 7 ke 3, 7 ke 4, 8 ke 6, 8 ke 2, udah hampir hilang ya. Tenang jadi 1, Masya Allah, oke. 7 ke 3, wah turun drastis ya. 6 ke 3, 7 ke 4, turun ke 0, Alhamdulillah 0 ya. Hilang, padahal itu tadi itu versi yang paling dasar Bapak Ibu ya. Kalau karate sabuk putih tadi itu. Tapi udah lumayan ini. Jadi Anda baru belajar teknik yang paling bawah, paling gampang. Di mana titik-titiknya aja masih salah. Yang di tapping pun masih versi pendek. Itu pun untuk sakit yang kerasa, bukan sakit kronis semacam diabetes yang lain-lain. Itu pun belum masalah emosi, belum untuk anak-anak. Ini Anda baru sabuk putih, yang baru belajar yang paling basic, namanya borrowing benefit, udah lumayan hasilnya. 7 ke 3, 8 ke 3, udah hampir hilang aja. 7 ke 4, 6 ke 2, Masya Allah. 8 ke 6, 5 ke 3, 7 ke 4, 8 ke 5, 8 ke 2, 7 ke 5, 5 ke 2. 8 jadi 1, hampir hilang ya, mantap. 7 jadi 2, 5 jadi 0, Alhamdulillah sakit kepalanya hilang. Mata buram 10 ke 4, tuh. Keren ini. Sakit jadi 0, Alhamdulillah. Tadi 4 jadi 2, tinggal separuh. 7 jadi 4, tinggal separuh. 8 jadi 6, kurang sedikit. 5 ke 1, hampir hilang ini. 5 ke 2, dan seterusnya. 7 ke 0, sakit pinggang. Jari tangan dari 7 ke 0. Mantap, mantap ya. Ini kalau saya balas semua, nggak selesai Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, gimana? Tertarik nggak? Mau belajar lebih tuntas nggak ini Bapak Ibu? Kira-kira mau dituntaskan belajarnya? Atau cukup sekian saja, kita pulang? Gimana? Lanjut nggak ya Bapak Ibu? Kita lanjut apa cukup? Anda dengan yang tadi aja Bapak Ibu, itu sudah sangat lumayan loh. Anda punya sakit apapun, Anda bisa lakukan kayak tadi. Ya. Jadi webinar ini Bapak Ibu tujuan saya adalah ngasih manfaat buat Anda.
Sampai sini aja Anda mestinya udah dapat manfaat yang lumayan besar, asal mau praktek. Cuman Bapak Ibu ada yang saya takutkan. Kalau Anda berhenti sampai di sini. Apa itu pesannya guru saya? A little bit learning is dangerous. Nah, ini. Belajar setengah-setengah bisa berbahaya. Tadi teknik yang kita praktekkan Bapak Ibu namanya borrowing benefits. Jadi Anda hanya meminjam manfaat dari tapping. Jadi yang tapping bukan Anda sebenarnya. Yang tapping itu saya. Tapi Anda lihat saya, ngikutin saya, salah-salah enggak apa-apa. Toh akhirnya Anda dapat manfaat. Benar nggak? So, Bapak Ibu, itu baru 5% dari yang seharusnya Anda pelajari. Saya akan lanjutkan, tapi bagi Anda yang benar-benar pingin tuntas sampai selesai, supaya saya bisa ngajarinya sampai selesai, Anda boleh isi waiting list. Supaya tim kami bisa telepon Anda setelah ini untuk menawarkan pada Anda jika Anda ingin belajar tuntas. Pak, ada biayanya? Jelas, Bapak Ibu. Ya, ada biayanya, ya. Berapa nanti akan saya bahas di akhir webinar ini, supaya selesai dulu. Tapi bagi Anda yang sampai sini saja, sudah benar-benar kepingin belajar sampai tuntas, dan mau ngobrol langsung dengan tim konsultan education kami, atau dengan affiliate kami, silakan Anda isi waiting list-nya. Waiting list-nya di-share di situ di Zoom, dan saya kira di YouTube juga di-share waiting list yang berbeda ya. Silakan Anda isi dulu, saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu untuk ngisi, khusus bagi Anda yang mau belajar tuntas, yang mau ngobrol langsung secara privat dengan tim kami, yang bisa konsultasi langsung dengan kami secara privat. Anda tulis di waiting list itu. Tentunya itu nanti kalau Anda mau belajar tuntas ada biayanya berapa akan saya sebutkan nanti di akhir webinar ini. Tapi kalau Anda udah tertarik aja dulu dan Anda benar-benar mau belajar tuntas, silakan tulis isi waiting list-nya. Saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan. Dan Bapak Ibu ini khusus bagi yang serius ya. Yang iseng mohon jangan ditulis, jangan ikut cuman isi ngiseng, karena kualat nanti. Anda ngisi waiting list itu artinya Anda akan kami layani secara privat. Kalau Anda ngisinya iseng Bapak Ibu, dosa Anda. Anda mermainkan kita. Anda nggak bisa waktu kita saja nanti. Serius itu maksudnya Bapak Ibu, Anda mau belajar secara tuntas. Ya. Anda mau belajar secara tuntas, itu artinya serius. Berapa biayanya Pak? Ada biayanya, berapanya nanti akan saya sebut di akhir webinar ini. Ya, jangan sampai belajar setengah-setengah Bapak Ibu. Belajar setengah-setengah berbahaya. Merasa hebat padahal belum. Merasa benar padahal salah. Akhirnya malah keliru semua. Ya, jadi pastikan Anda belajarnya tuntas. Apa itu waiting list? Bapak Ibu, itu ada link yang dikasih, ada Mbak Bunga, Pak Pram itu ngasih link warna biru itu, Anda klik. Nanti diklik itu ada tulisannya apa namanya? Anda mau daftar ikut training kita yang lebih lengkap. Karena ini versi lengkapnya ada 20 kali pertemuan Bapak Ibu. Ini kan cuma 1 kali pertemuan. Versi lengkapnya ada 20 kali pertemuan mentoring. Plus bonus 2. Jadi 22 kali pertemuan. Anda baru ikut yang sekali ini. Jadi waiting list itu yang dikasih sama teman-teman di atas itu yang warna biru. Coba saya tak mau klik waiting list ini seperti apa sih jadinya. Ups. Kok tiba-tiba. Nah ini stop sharing. Saya tunjukkan pada Anda apa itu waiting list. Kalau Anda klik link warna biru itu Bapak Ibu, Anda akan muncul seperti ini. Lah ini Anda isi. Khusus bagi yang serius mau belajar tuntas ya. Dan mau berkorban waktu dan biaya. Yang nggak kepingin nggak usah. Nama, nomor WhatsApp Anda, nama pengundang. Pengundang ini siapa? Ketika Anda masuk ke sini, siapa yang mengundang Anda? Apakah itu dari affiliate kami punya 200 orang affiliate, mereka perwakilan kami, atau dari education consultant kami? Ada Mbak Bunga, ada Pak Pram, ada Mbak Dinda, ada
teman-teman yang lain. Anda siapa yang ngundang? Ya. Terus kemudian program yang Anda ikuti mentoring Total Solution. Mentoring itu nanti 20 sesi. Ini kan cuma satu. 20 sesi seperti ini plus bonus 2. Biayanya berapa? Nanti ada biayanya, Bapak Ibu, karena biayanya bervariasi. Nanti akan saya tunjukkan pada Anda di akhir webinar ini. Oke, lalu disubmit Bapak Ibu dan pastikan Anda serius. Jadi kalau besok ditelepon oleh teman-teman, Anda memang benar-benar serius mau belajar. Bukan sekedar ngisengin kami. Kalau Anda cuma sekedar ngisi tapi iseng, nah kualat nanti. Oke ya, jelas ya? Sudah diisi ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. The best, nanti bagian terbaiknya belum selesai ya Bapak Ibu. Jadi santai dulu sama saya. Bear with me ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Oke, sekarang mana tadi? Bentar. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagian terbaik dari webinar ini belum selesai Bapak Ibu. Anda masih setengah jalan. Oh, masih gratis ini, yang ini. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kok bisa ini ya? Kok bisa efektif ini? Ini semacam teknik pakai jampi-jampi atau supranatural atau bagaimana, Pak? Enggak, Bapak Ibu ya. Ini teknik ilmiah. Kenapa kok bisa ini efektif? Anda lihat video. Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya bagaimana bisa teknik chef ini begitu sederhana tapi begitu efektif. So simple but so powerful. Mohon jangan salah paham Bapak Ibu, walaupun chef ini sangat sederhana tapi sebenarnya di balik itu kita menggabungkan 15 macam teknik terapi. Sebelum saya menciptakan chef ini Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan intelektual selama 15 tahun lebih untuk belajar puluhan macam teknik terapi dan pengembangan diri. Dan semua itu akhirnya mengkristal dalam teknik chef ini. Yang kemudian dalam kemasannya kita bikin itu begitu sederhana untuk orang awam sekalipun, tapi tetap begitu efektif untuk diterapkan pada berbagai macam masalah. Dan dalam chef ini Bapak Ibu, saya telah menggabungkan 15 macam teknik terapi. Di antaranya adalah yang pertama adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian kita juga gunakan yang nomor 2 adalah behavioral terapi yang dalam bentuk desensitisasi, terutama masalah fobia dan trauma. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita gabungkan juga teknik ini dengan teknik logoterapi dari Viktor Frankl, yaitu sebuah teknik untuk memberi makna dari penderitaan kita. Yang keempat, untuk menggali akar masalah, kita gunakan teknik namanya psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kemudian yang kelima, untuk masalah-masalah yang berat, kita gunakan EMDR atau Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dan juga kita gunakan nomor 6 Bapak Ibu adalah self hypnosis, Erickson hypnosis, sehingga Anda bisa melakukan hipnosis diri Anda sendiri. Kemudian yang ketujuh, kita gunakan sugesti dan afirmasi untuk menginstal yang positif dalam diri Anda, dalam alam bawah sadar Anda, untuk menggantikan alam bawah sadar yang negatif. Kemudian yang ke-8, kita gunakan visualisasi. Juga kita gunakan yang 9 gestalt terapi dari Vivito dalam bentuk yang mild, dalam bentuk yang ringan untuk efektivitas chef ini. Yang ke-10, kita juga gunakan transcendental meditation, jenis meditasi yang membuat Anda tenang, jadi damai, relax, sehingga masalah kita bisa dengan mudah kita atasi. Yang ke-11, kita juga gunakan namanya zona method. Ini sebuah teknik untuk melepaskan, let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12, kita gunakan provokatif terapi yang saya pelajari dari Steve Wells. Dan yang ke-13, kita gunakan energi terapi dalam bentuk hypnosis teknik atau EFT. Ini ada tapping-tappingnya untuk menelaraskan energi tubuh Anda. Dan kemudian yang nomor 14, kita gunakan powerful prayer atau spiritualitas, yaitu doa universal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dengan melibatkan pertolongan dari Tuhan. Dan terakhir dan nomor 15,
Kita akan menggunakan loving kindness terapi yang terakhir baru saya pelajari dari seorang profesor dari University of California Berkeley, UC Berkeley, dari Profesor Becker Gilmer, bagaimana kita dengan cinta dan kebaikan hati kita bisa membantu kesembuhan diri kita maupun membantu kesembuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dengan 15 teknik terapi ini yang saya rangkum dari perjalanan intelektual saya ke Cina, ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Australia, ke Malaysia, dari 15 macam terapi yang sebenarnya sangat complicated, kita ramus demikian rupa sehingga mudah untuk Anda praktekkan dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. Baik Bapak Ibu, jadi yang Anda lihat tadi itu cuman permukaan gunung es ya. Anda gampang cuma tapping-tapping. Sebenarnya di balik itu ada 15, bahkan terakhir saya kembangkan jadi 20 teknik yang kita libatkan di situ sehingga menjadi so simple but so powerful. Cuma Anda nggak usah khawatir Bapak Ibu karena ini user friendly teknologi ya, di mana yang ribet, yang susah bikinnya saya, yang habis miliaran rupiah saya, yang habis 27 tahun ya, 10 tahun proses penemuan, begitu ditemukan disempurnakan lagi 17 tahun, 27 tahun, itu biar saya saja. Anda tinggal gampang, murah, cepat. Itu teknologi Bapak Ibu. Saya punya HP Bapak Ibu, Anda makainya gampang kan? Tapi tanyakan yang bikin, segampang itu enggak? Anda tinggal pencet-pencet, nyampe WA. Anda telepon dari sini, kedengaran sampai Amerika. Anda pikir bikinnya gampang ini? Makainya gampang, bikinnya susah Bapak Ibu. Chef itu makainya gampang, bikinnya susah. Karena saya jalan kemana-mana. 27 tahun. Bergelut dengan depresi macam-macam. Akhirnya nemu pun masih kita sempurnakan. Habis miliaran rupiah, Pak Ibu. Ke Cina, ke India, ke Kanada, ke Amerika. Sudah dari ujung gunung di India sampai ke Harvard, ke Stanford, saya kemana-mana. Anda yang pakai tinggal gampangnya. Ya. Semakin Anda apa ya, Pak, tapi saya bukan psikolog, Pak. Saya bukan punya background apa konseling dan lain-lain. Malah bagus. Because you have less to unlearn. Anda jadi mudah teachable, lebih mudah diajari dibanding kadang-kadang yang terlalu pintar ini agak susah. Susah mengosongkan gelasnya. Jadi malah bagus. Apa ini cocok buat saya, Pak? Karena saya kan bukan psikolog, saya kan bukan terapi, saya nggak belajar kemana-mana kayak Pak Faiz. Tenang. Bagian repotnya udah saya ambil. Bagian mahal dan lamanya udah saya ambil, Anda tinggal gampang, murah, cepat. Anda cukup pakai jari dan pakai hati Anda. Aman dan murah. Anda nggak perlu habis ratusan juta untuk ini kayak saya miliaran rupiah. Dan untuk siapapun, apapun background Anda. Kami punya alumni namanya Pak Widyo itu lulusan SD, tukang gunting rambut. Gara-gara istrinya nggak bisa jalan, ngesot jalannya, nyeri HNP, saraf kejepit. Jadi kalau kamar mandi itu sambil ngesot. Beliau ikut training ini nabung, waktu itu harganya 3,5 juta Bapak Ibu. 2 hari. Nabung 3 bulan, akhirnya beliau bisa ikut. Begitu ikut, terapi isinya berhasil. Begitu berhasil semakin serius, ikut trainingnya di hari kedua. Begitu sudah ikut training, beliau menterapi banyak orang. Lulusan SD loh. Banyak nggak paham di training itu. Tahunya pokoknya tapping-tapping. Sampai ngulang ada 10 kali ya baru paham bener. Tapi setelah itu berhenti jadi capster dari tukang gunting rambut, akhirnya jadi shafter. Dari capster menjadi shafter, dari tukang gunting rambut menjadi shafter, dan menterapi ratusan orang setelah itu. Sahabat Ibu, apapun background Anda bisa belajar ini. Apakah harus Islam, Pak? Enggak. Non-Muslim kita punya banyak alumni. Saya pernah training di Santa Maria, Pak Ibu, untuk anak-anak SMA yang mau ujian UNAS, dan hampir semuanya lulus. Yang hampir mau ujian itu deg-degan, nervous, cemas. Bahkan kepala sekolah Santa Maria itu Suster Agatha waktu itu. Sekarang katanya beliau lagi dipanggil di Vatikan.
Beliau bilang ini tidak hanya Islami saya kira Mbak Faiz, tapi juga cocok sama nilai-nilai Kristiani kalau gitu. Kenapa ya? Karena saya nggak ngajar di level akidah, nggak ngajar di level syariah. Ini kan ilmu normal, ilmu Anda belajar kedokteran masa pakai tanya agamanya. Walaupun spiritual ya Anda belajar dengan berdoa dengan keyakinan Anda masing-masing. Saya akan mencampuri urusan keyakinan Anda. Tapi bahwa kita berdoa ya berdoa dengan keyakinan masing-masing. Jadi apapun background Anda, siapapun Anda bisa belajar ini. Terus ini saya tunjukkan. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emotional, freedom technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. SEF Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others, self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope, holistic person, dan 5 juta safter. Saya mengenal SEF 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takbir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. So Bapak Ibu, kita review ya. Sekarang Anda tahu bahwa cara paling efektif, mudah, dan mandiri untuk membereskan masalah Anda adalah dengan SEF. Ini paling tidak yang setahu saya setelah saya keliling 27 tahun terakhir ini. Dan Anda sudah membuktikan manfaatnya kan tadi barusan, itu pun masih 5% dari yang seharusnya Anda kuasai, karena ada banyak detail yang perlu Anda kuasai, itu pun udah lumayan efektif. Maka Bapak Ibu kalau Anda ingin kami pandu langsung, step by step, A sampai Z, nggak 5% tapi 100%, untuk menguasai teknik SEF ini, untuk membereskan masalah-masalah Anda, kami undang Bapak Ibu Anda untuk mengikuti program spesial kita. Ini program baru kita adakan, pertama kalinya. Setelah 17 tahun jalan, 500 angkatan, training, kita bikin program baru yang itu mentoring. Di mana bukan 2 hari, tapi 20 kali pertemuan online. Namanya mentoring 20 kali sesi SEF Total Solution. Jadi ya Bapak Ibu, jika Anda ingin bebas dari masalah-masalah sakit fisik, sakit apapun itu fisik, Anda ingin merdeka dari masalah-masalah emosi Anda, cemas, khawatir, depresi dan lain-lain, kecanduan, trauma, atau ingin bebas dari masalah keluarga, mungkin berantem terus sama pasangan, anak nggak nurut, mertua nggak cocok, atau Anda ingin lebih beruntung dalam hal finansial, karir, dan bisnis, atau memiliki skill praktis, ya nggak teoritis, tapi praktis membereskan masalah-masalah Anda di atas dengan cepat, mudah, efektif, mandiri, dan Anda ingin bantu orang lain untuk menterapi mereka, membereskan masalah mereka, baik itu gratis, Anda kasih sosial, nggak pakai bayar, atau Anda dibayar secara profesional, bisa 500.000, bisa 5 juta sekali terapi, terserah Anda. Kalau Anda ingin ini semua Bapak Ibu, maka saya kira Bapak Ibu Anda akan menyukai training ini. Anda akan senang sekali dengan mentoring ini. SEF Total Solution Mentoring for Healing, Happiness, Lucky, Success, and Greatness. Selama 20 kali. Anda akan senang sekali sama ini Bapak Ibu. Kalau emang itu tujuan Anda. So, sekali lagi, saya persilakan Anda tinggal ngisi waiting list-nya tadi. Ya, waiting list yang tadi di-share, mungkin teman-teman bisa share lagi waiting list-nya.
Di situ Anda tinggal isi nama Anda, siapa yang undang Anda, pastikan siapa yang Anda tahu dari mana, dari siapa, Anda tulis namanya beliau, bukan nama saya ya. Saya ini presenter, bukan pengundang. Anda tahu dari mana, apakah dari Pak Pram atau dari affiliate kita, Bu Suyatmi atau siapapun, silakan tulis di situ. Pak, nunggu biayanya, siap. Akan saya sampaikan biayanya setelah ini. Ya. Anda isi waiting list-nya ya. Karena biaya kita itu variatif Bapak Ibu ya. Makanya Anda isi dulu, nanti kita ukur kemampuan Anda berapa. Karena beda fasilitasnya, beda biayanya. Dan itu range-nya antara Rp295.000, Rp295.000, ada juga yang Rp1.850.000, ada juga yang Rp3.850. Tergantung nanti Anda cocoknya yang mana. Tapi manapun yang Anda inginkan, Anda isi waiting list-nya supaya kami bisa bantu Anda. Setelah ini dari Pak Jamil, kita dengar dulu beliau. Saya bertemu dengan seorang yang bernama Ahmad Faiz Jainuddin. Dia pembelajar sejati. Kalau dia ingin tahu ilmu tertentu, di negara lain pun dia kejar. Di atas gunung pun dia daki. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, secara ilahiyah itu sejalan dengan perintah Sang Maha Kekasih, dan kemudian bisa dipraktekkan sehingga ngefek dalam kehidupan kita. Yes, sekarang jadi sahabat saya Pak Jamil ini. So, Bapak Ibu, ini akan Anda dapatkan ya. Kalau Anda ikut mentoring kami, healing, ini akan Anda pelajari bagaimana mengatasi masalah fisik maupun emosi, lalu bagaimana Anda menterapi diri sendiri maupun Anda membantu orang lain. Kemudian itu bantunya gratisan boleh, dibayar juga boleh. Dibayar berapa Pak? Ya kalau sama saya biasa 10 juta Bapak Ibu. Kalau terapi sama saya 10 juta repot, jadi terlalu mahal mungkin ya bagi banyak orang. Saya pernah di Inggris dibayar 30 juta, padahal cuma sekali bantu orang. Tapi rata-rata Bapak Ibu ya kalau alumni itu antara 500.000 sampai 5 juta. Range-nya begitu. Yang baru-baru belajar ya biasanya 500.000 untuk membantu orang berhenti merokok. Murah, bener nggak? Anda membantu orang berhenti merokok, dia mau bayar berapa kira-kira? Untuk merokoknya aja dia bisa habis 1 juta sebulan. Terus dia berhenti, menghemat berapa? Kira-kira dia mau nggak bayar 500.000 atau 1 juta? Sangat mau Bapak Ibu. Saya punya alumni spesialis bantu orang berhenti merokok, namanya mantan pemain sinetron, namanya Pak Fuad Baraja. Ada search di YouTube, ada banyak demonya ketika beliau bantu orang berhenti merokok. Gara-gara itu Bapak Ibu, beliau bisa nguliahkan 4 orang anak. Saya ini Pak pensiun dari pemain sinetron. Saya prihatin sekali kondisi finansial saya, kata beliau. Begitu saya belajar chef ini Pak, sekarang saya keliling dari Aceh sampai Papua sana untuk membantu orang berhenti merokok. Dan sekarang saya bisa menguliahkan 4 orang anak. Coba Pak, itu balik 100 kali lipat mungkin investasi training beliau itu. Jadi Anda bisa dibayar untuk itu. Lalu masa ringan maupun yang berat, tadi yang ringan-ringan sudah lumayan. Yang berat-berat ada sangat banyak. Dan itu yang bukan saya yang menterapi, mereka sendiri. Saya cuma ngajarin Bapak Ibu. Orangnya mau maupun nggak mau diterapi. Jadi ini yang Anda terapi, orangnya mau diterapi atau nggak mau diterapi. Misalnya nggak mau diterapi itu anak Anda misalnya. Dia kecanduan game tapi nggak mau diterapi. Gimana cara menterapinya? Ada orang nggak mau membayar utang sama Anda, gimana supaya dia mau membayar utang? Itu ada caranya, ada 5 jurusnya bagaimana menterapi orang yang nggak mau diterapi. Dewasa maupun anak-anak, tadi ada tanya anak-anak kan, Pak kalau anak-anak bagaimana cara terapinya? Lah itu ada sesinya sendiri ya Bapak Ibu, karena ini pembahasannya harus tuntas. Karena kalau nggak tuntas, nanti anak Anda ada tapping malah pingsan, lah repot kan? Jadi saya kasih sedikit ini bukan berarti saya pelit ngasih ilmu, saya tiap minggu ngasih ini gratisan apa ya. Tapi ya Bapak Ibu, saya khawatirnya kalau Anda bergerak terlalu jauh, padahal ilmu Anda belum mencukupi, nanti orang ada tapping pingsan, Anda nggak bisa ngatasi. Orang ada tapping tiba-tiba dia teriak-teriak kayak orang kesurupan, Anda nggak bisa ngatasi. Benar nggak? Anak Anda ada tapping, ternyata malah ada efek sampingnya yang lain, Anda nggak bisa ngatasi. Kenapa? Belajarnya setengah-setengah. Nah itu yang saya takutkan. Makanya kalau Anda mau belajar sama saya harus tuntas. Ya, dewasa maupun anak-anak.
langsung maupun jarak jauh. Anda mau terapinya langsung ataupun jarak jauh. Anak saya di pesantren, Pak. Suami saya di luar kota, Pak. Bagaimana saya melakukan terapi untuk dia? Pakai jarak jauh, Bapak Ibu. Waktu pertama kali kami training itu, sampai dimuat di Kompas, Bapak Ibu. Itu ada suami yang hobinya selingkuh. Sama istrinya di tapping dari jarak jauh. Suruh gitu. Beberapa hari kemudian balik suaminya itu nyium kaki istrinya. Sampai dimuat di koran Kompas waktu itu. Itu udah lama sekali, udah 17 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kita punya dokumentasinya. Lah kalau Anda sudah healing, Anda akan kami ajari untuk happy. Kalau healing itu kan dari minus menjadi 0 ya. Minus 10 menjadi 0. Kalau happy itu dari 0 menjadi plus 10, plus 100, plus 1000. Bagaimana caranya supaya Anda happy for no reason. Unconditional happiness. Bahagia tanpa syarat. Walaupun uang sedang sedikit, walaupun sedang berantem sama istri, walaupun sedang sakit, tetap bahagia. Supaya apa? Kalau Anda bisa bahagia dalam kondisi apapun, Anda lebih cepat sembuh, lebih cepat sukses. Dan nggak berhenti di sendiri, Bapak Ibu, kita akan bahas bagaimana Anda bisa bahagia dengan keluarga Anda. 20 sesi itu lumayan banyak, Bapak Ibu, sehingga kita punya cukup waktu untuk membahas banyak hal. Bagaimana membereskan masalah rumah tangga Anda. Kami nggak tahu masalah rumah tangga Anda apa, tapi insya Allah, Bapak Ibu, Anda praktekkan 2 rumus dari kami. 5 hubungan yang harus diperbaiki sama 5 peran bangun keluarga. Masalah Anda apapun, insya Allah akan beres. Insya Allah. Ya, rumah tangga Anda kita bereskan juga. Yang kedua, happiness. Yang ketiga, laki. Bagaimana Anda bisa lebih beruntung. Ini nggak pakai harus diruat atau mandi pakai 7 kembang dari 7 sumur. Nggak usah. Kita pakai cara ilmiah dan ilahiyah. Hasil penelitian dari profesor saya di Warwick Business School, Profesor Chung Wei, kerjasama dengan Profesor Mark Dron dari Cambridge University. Mereka menemukan bahwa ternyata bisnis-bisnis yang hebat, yang berhasil, kebanyakan berhasil bukan karena hebat pendirinya, atau timnya, atau modalnya, tapi semata-mata karena keberuntungan. Ini menarik, Bapak Ibu. Dan kemudian diperdalam oleh Profesor Richard Wiseman di Inggris juga, ternyata ada rumusnya orang beruntung itu. Tidak kebetulan, ada 4, the 4 essential principles, yang membedakan orang beruntung sama orang sial. Dan begitu 4 ini dipraktekkan, Bapak Ibu, mereka lebih beruntung di dalam 5 dimensi. Finansial, kesehatan, hubungan, pekerjaan, dan kebahagiaan. Dan ini kami garansi, Bapak Ibu. Kalau sampai Anda praktekkan apa yang saya sampaikan nanti di mentoring selama 7 minggu, dan keberuntungan Anda tidak meningkat sama sekali di 5 dimensi ini, salah satunya minimal, Anda bisa bilang kami kembalikan investasi Anda. Berapapun Anda bayarnya, Anda bayar 5 juta, Anda bayar 500.000, kita balikin. Ya. Garansi 100% uang kembali. Dan ini bukan pertama kali kami garansi, Bapak Ibu. Ingat, kita udah 70-an ribu orang yang kita ajarin, sudah 17 tahun. Ada Pak yang minta kembali? Ada sih, kira-kira 5 orang lah. 5 orang. Dan kami balikin investasinya. Kami nggak ragu-ragu, karena kami sangat yakin asal ada praktek pasti. Ya, sudah pasti. Nah. Yang nggak berhasil pasti nggak praktek. Ya. Setelah beruntung, Bapak Ibu sukses. Kalau beruntung itu pokoknya hal-hal baik terjadi pada Anda. Kalau sukses, Bapak Ibu, itu artinya Anda meraih yang Anda inginkan. Ini kita ajarkan namanya deep safe nanti, teknik berdoa dan visualisasi agar Tuhan merestui apa yang Anda inginkan. Dengan cara pertama, hilangkan sampah emosi dulu, dibersihkan dulu sampah-sampah emosinya, karena banyak orang nggak berhasil bukan karena kerja kurang keras, tapi karena terlalu banyak sampah emosi. Khawatir, takut, ragu-ragu, cemas, akhirnya melakukan apapun nggak berhasil. Itu kita hilangkan dulu. Proses ini aja bisa bikin orang nangis, bisa bikin orang muntah-muntah. Baru setelah itu kita tingkatkan keberuntungannya. Pakai lavator tadi itu. Terakhir kita pakai deep safe. Teknik untuk berdoa, visualisasi agar Tuhan merestui apa yang Anda inginkan. Sukses ya. Dan terakhir nomor 5, greatness. Anda mempunyai skill untuk membantu orang lain.
Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita nggak basa-basi, nggak lip service Bapak Ibu, karena Anda ikut training ini bukan dimotivasi. Anda kita kasih skill baru untuk bisa mengatasi masalah dan bantu orang lain. Dan Anda bisa dibayar untuk itu. Terserah Anda mau pasang tarif berapa. Mungkin kalau baru pemula 200.000, 500.000. Kalau udah senior bisa 5 juta, bisa 2 juta, terserah Anda. Itu aja udah balik modal berkali-kali Bapak Ibu dengan Anda buka praktek itu. Anda tanyakan alumni kita. Ya. Rata-rata sih 500.000, 1 juta sekali terapi. Nah kalau itu 1 juta sekali terapi, Anda terapi 5 kali udah balik modal. Oke. So Bapak Ibu, itu yang kita Anda akan dapat itu. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Oke. Saya balikin lagi. Jadi Bapak Ibu, 5 ini akan Anda dapatkan. Mentoring Total Solution selama 20 kali mentoring, healing, happiness, lucky, success, and fitness. Pak, untuk dapat semua ini berapa Pak biayanya? Nah Bapak Ibu, ini biayanya. Nggak harus miliaran kalau saya belajar. Dan nggak perlu puluhan juta seperti kebanyakan sertifikasi yang lain. Saya ikut sertifikasi NLP di Australia 50 juta, Pak. Anda belajar hipnoterapi ke teman saya 25 juta sertifikasinya. Ini cuma 3.850. Dan nggak ribet. Dan 20 kali sesi live Zoom. Sudah mulai kemarin pertemuan pertama tanggal 24 Juni. Tapi pertemuan pertama itu baru baru intro, dan ada rekamannya, Anda bisa dapat rekamannya. Pertemuan keduanya baru baru Selasa. Berarti besok malam, itu pertemuan kedua. Jadi Anda belum terlambat, tapi Anda harus cepat Bapak Ibu. Karena besok malam udah pertemuan yang kedua. Itu 20 kali sesi pertemuan Zoom, 5 kali per minggu. Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat normalnya. Ada beberapa mungkin nggak bisa, misalnya nanti malam takbiran, 28 malam itu kita liburkan, diganti dengan hari Sabtu di minggu yang terakhir. Tapi rata-rata Senin sampai Jumat jam 19.30 WIB sampai selesai. Sekitar 1 jam sampai 2 jam. Webinarnya. Kayak sekarang ini udah berapa? Udah 2 jam Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Berapa biayanya Pak? Nggak seperti sertifikasi lain yang belasan juta, ini cuma 3.850 Bapak Ibu. Sorry, ini 3,2 juta ini sudah lewat ya. Jadi saya hapus. Itu untuk yang kemarin alumni 2,75 juta. Jadi ini biayanya untuk 20 kali pertemuan plus bonusnya. Nah, bonusnya apa saja Pak Faiz? Sebentar, ini beberapa kok belum update ya. Ini harusnya 3.850. Nah. Sip. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah 3.850 itu worth it? Cukup layak. Untuk apa? Jika Anda bisa bebas dari sakit fisik dan emosi, apakah cukup layak Bapak Ibu? Terus apakah 3.850 cukup layak kalau itu bisa memperbaiki hubungan Anda dengan keluarga Anda? Anda menghargai berapa untuk rumah tangga yang harmonis, supaya anak-anak baik, supaya dengan mertua, dengan menantu itu harmonis. Itu berapa harganya Bapak? Kalau bagi saya bayar berapapun Bapak. Cuma 3.850. Apakah cukup layak kalau itu supaya bisa Anda mendapatkan kebahagiaan tanpa syarat, supaya Anda punya skill apapun terjadi dalam hidup Anda tetap bahagia? Terus apakah cukup layak ini Bapak kalau itu bisa membuat Anda lebih beruntung dalam hal keuangan, karir, bisnis,
maupun dalam hal hubungan keluarga, apakah worth it? Dan apakah juga worth it ini kalau Anda bisa membantu orang lain, bermanfaat buat orang lain? Dan apakah worth it kalau dengan ini Anda membantu orang lainnya itu juga bisa dibayar? Anda membantu orang 5 kali, 10 kali sudah balik modal apa Ibu? Kalau Anda dibayar. Dan alumni kami sudah banyak yang seperti itu. So, Bapak Ibu, ini kami garansi 100%. Artinya jika setelah Anda ikut ini, Anda menyesal, nggak sesuai dengan yang Anda harapkan, Anda boleh minta dibalikin investasinya. Atau Anda tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali dalam hidup Anda boleh minta dibalikan investasinya. Atau mungkin Anda merasa nilainya nggak sepadan dengan investasi Anda, boleh kami balikin investasi Anda. Atau setelah selesai Anda belum bisa melakukan ini, Anda boleh minta dibalikin. Ya, jadi ada resiko apa Ibu? Anda bisa ikut ini tanpa resiko. Karena kita kasih garansi 100%. Dan ini bonusnya. Anda dapat apa saja? Satu, kita kasih bonus webinar pengantar Sufi Healing. Ini nilainya 10 juta. Ini saya nggak bluffing. Ini saya ikut kursusnya $700. Jadi 10.700.000 setelah kita rupiahkan. Ini kita kasih gratis pada Anda. Lalu ada 8 rekaman webinar kami yang masing-masing senilai 200.000, total 2 juta. Apa saja? Anda dapat rekaman ini, Hoops, Holistic Person Empowerment System, lalu musik sufistik, ini dari Pak Munjid, menuju keajaiban cinta, lalu bagaimana tips membangkitkan kenikmatan dalam sholat oleh Pak Dr. Sarif, kemudian bagaimana membuang mental block dengan NLP, bagaimana stress management dengan acceptance commitment terapi dari Pak Iwan, bagaimana post traumatic growth, setelah trauma malah tambah bertumbuh, bukan tambah stres. Itu dari saya ya. Rekamannya, kemudian 5 mantra cinta dari Pak Dhani. Dan terakhir, The Art and Science of Persuasion dari Pak Ghozi. Ini kita kasih semua gratis pada Anda. Di mana Anda kalau bayar masing-masing 200.000, Anda harus bayar 2 juta. 250.000, sorry. Anda dapat masing-masing total 2 juta. Plus Anda dapat mentoring dan training selama 20 kali sesi, senilai 3,5 juta. Plus gratis Self Healing Happiness Movement, ini rekaman cara melakukan self dari saya, senilai 1 juta. Lalu dapat audio Subconscious Prayer 500.000 dan juga audio Spiritual Loving Kindness Therapy 500.000. Total nilainya 18.200.000 Bapak Ibu. Dan Anda cukup bayar 3.850.000. Oke. Dan terakhir, Anda masih dapat lagi 2 sesi webinar, yaitu bonus brain hacking, bagaimana Anda bisa menggunakan otak Anda dengan cara yang ilmiah dan ilahiyah. Itu saya ambil sertifikasinya dari Amerika, Bapak Ibu, dari Dr. Daniel G. Amen, yang telah scanning 200.000 otak manusia. Ini satu-satunya orang yang punya data scanning otak 200.000 orang manusia. Sekali scanning aja $3.000, Bapak Ibu. Dia punya data 200.000. Dan itu saya ambil sertifikasi dari Amerika. Nanti Anda saya kasih bocorannya dalam webinar gratis ini. Brain hacking. Lalu juga bonus lagi 5 formula for fantastic family. Formula bagaimana membangun keluarga yang fun, fantastic family. Ini kita kasih juga gratis buat Anda yang segera mendaftar sebelum akhir bulan ini. So, Bapak Ibu, silakan isi waiting list-nya, teman-teman silakan dibagi lagi waiting list-nya. Dan Anda isi, saya tunjukkan lagi waiting list-nya. Ini akan seperti ini yang Anda lihat. Nama lengkap Anda siapa, WhatsApp-nya berapa, supaya bisa kami hubungi. Mengundangnya siapa, yang ngundang Anda ke sini siapa, bukan nama saya ya. Anda tahu ini dari mana, dari siapa. Tuliskan yang jelas, lalu Anda ikut program mentoring, submit. Besok atau lusa teman-teman akan menghubungi Anda, Bapak Ibu, untuk konsultasi langsung. Anda kalau ngobrol dengan beliau, apa kendala Anda pinginnya bagaimana, akan kami jelaskan. Sampai Anda bisa ikut training ini secara menyeluruh. Dan Bapak Ibu, trainingnya udah jalan 1 sesi. Sesi keduanya besok malam. Jadi kalau Anda yang perlu ini, silakan segera daftar. Karena ya waktunya mepet. Silakan segera selesaikan
pendaftarannya supaya besok malam sudah bisa langsung ikut sesi yang kedua. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan klik di link waiting list itu yang warna biru itu, dan akan ketemu seperti ini. Silakan diisi secara lengkap supaya besok teman-teman bisa menghubungi Anda. Pak, kalau ikut webinar ini untuk sembuhkan diri sendiri, bolehkah Pak tanpa harus bantu orang setelahnya? Boleh aja, boleh. Tapi nanti Anda akan kepingin bantu orang lain. Ngapain Anda punya ilmu nggak mau bantu orang lain, Bapak Ibu? Ya. Setelah Anda untuk diri sendiri, mestinya Anda bisa bantu orang lain. Dan Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngatasi masalah sendiri belum berhasil, lalu Anda fokus bantu orang lain, tiba-tiba berkahnya bantu orang lain itu masalah Anda beres. Dibereskan sama Allah. Oke ya. Silakan Anda isi waiting list-nya, besok teman-teman hubungi Anda dan bereskan supaya besok malam kita bisa belajar tuntas di sesi yang kedua. Total Anda dapat 22 sesi training. Oke. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Kalau ikut yang gratisan bisa lah, ini gratisan. Cuman ya masih 5%. Bujul ya. Dan belajar setengah-setengah berbahaya. Tuntaskan, Bu. Sayang kalau nggak tuntas. Ada lagi pertanyaannya? Bayarnya sekaligus atau bertahap? Silakan tanya ke teman-teman edukasi konsultan kami. Asalkan Anda serius, Bapak Ibu, kita selalu ada jalan ya. Kayak Gojek, selalu ada jalan. Asal Anda serius. Semoga kedepannya bisa ikut ya Pak. Sekarang sedang ikut kursus yang lain. Oke, silakan. Ini amat sangat worth it Pak. Oke, good. Silakan Bu Anissa. Izin nanya apakah ini berkaitan dengan Steven? Tidak berkaitan Bu. Tidak berkaitan. Steven itu yang bikin sahabat saya, teman saya Pak Farid Poniman. Tapi ini nggak ada kaitan dengan Steven. Pak, kalau ikut webinar ini hanya untuk sembuhkan diri sendiri tanpa bantu orang lain, setelahnya gimana Pak? Boleh, silakan Pak Muhammad Dahlan. Mahal ya harganya, loh. Mahal Anda bandingkan dengan apa, Bu? Kalau setelah ini Anda bisa bantu orang lain, Anda dibayar, masa mahal? Biasanya, Bu, training yang sifatnya sertifikasi itu belasan juta. NLP, hipnoterapi. Ini cuma 3.850, dan setelah itu Anda bisa bantu orang lain, Anda dibayar untuk itu. Anda bisa balik modal berlipat-lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, tergantung Anda prakteknya, masa mahal? Belum yang lain-lain tadi itu. Bisa untuk keluarga Anda lebih bahagia, bisa untuk diri Anda sendiri dan anak-anak Anda. Saya kira kok sangat murah ya. Seminggu 5 kali, yes. Oke, Bapak Ibu. Pak mau tanya biaya apa hari ini juga? Apa ini? Tolong dibalas. Sudah saya jawab tadi ya. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga kita berjodoh untuk belajar sampai tuntas. Dan kata Imam Syafi'i, kalau kita nggak mau menahan susahnya, nggak mau berkorban susahnya belajar, entah berkorban finansialnya, berkorban waktunya, berkorban tenaganya, siap-siap kita akan mendapatkan siksaan dari ketidaktahuan kita. Jadi kadang-kadang untuk berilmu itu mahal pengorbanannya, tapi tidak berilmu itu jauh lebih mahal. Nah, dengan tidak berilmu itu jadi ruwet hidup kita. So, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu besok malam bagi Anda yang mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Buat Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan lebih terkait program kami dari Logos Institute, bisa langsung hubungi para educational consultant Logos Institute di link waiting list yang sudah disediakan. Atau Bapak Ibu sekalian bisa langsung kontak via grup peserta ya, untuk bertanya lebih lanjut, untuk ngobrol lebih lanjut terkait program ini. Jadi memang program ini berbayar untuk kelanjutannya, namun insya Allah kami pun juga masih banyak solusi-solusi yang bisa dilakukan buat Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa belajar lagi mengenai ilmu chef seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya untuk hampir kurang 550 peserta ya hadir pada malam hari ini. Saya dari admin Logos Institute mengucapkan jazakallah khairan katsir. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end meeting ruang Zoom ini dalam waktu 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam berkah, tetap semangat walaupun lagi